Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kalian dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar meskipun masih dari rumah. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan lanjutkan materi PAI kita dalam bab iman kepada qada dan qadar. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita awali dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saksikan penjelasan Mister berikut ini. Anak-anakku yang soleh dan soleha, inilah materi kita hari ini, iman kepada qada dan qadar. Terdapat dua kata, qada dan qadar. Kita akan membahasnya satu persatu tentang pengertian qada dan pengertian qadar. Qada artinya ketentuan atau ketetapan Allah sebelum menciptakan makhluknya. Sedangkan pengertian qadar adalah ketentuan atau ketetapan Allah yang sedang atau telah terjadi pada makhluknya. Berikut ini ilustrasi tentang contoh qada dan qadar. Perhatikan ya anak-anakku. Andi lahir pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2001 di Padang. Bapak Andi bernama Ridwan dan Ibu Andi bernama Nani. Manakah yang termasuk qada dan manakah yang termasuk qadar? Kita lihat. Yang termasuk qada adalah sebelum Andi lahir, Allah telah membuat ketetapan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2001 di Padang dari pasangan Bapak Ridwan dan Ibu Nani akan lahir seorang bayi bernama Andi. Jadi ini terjadi sebelum Andi dilahirkan. Allah sudah membuat ketetapan seperti ini. Inilah yang disebut dengan qada. Lalu qadarnya adalah kejadian kelahiran Andi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2001 dari pasangan Bapak Ridwan dan Ibu Nani. Inilah yang dinamakan qadar, yaitu kejadian kelahiran Andi. Anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya kita akan masuk ke satu persatu contoh qada dan contoh qadar. Contoh qada. 1. Allah menetapkan setiap makhluk pasti mati. 2. Allah menetapkan makhluknya berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. 3. Allah menetapkan seseorang lahir kapan, di mana, pukul berapa, siapa bapak dan ibunya, serta apa warna kulitnya. 4. Allah menetapkan matahari terbit pada pagi hari dan bulan dan bintang tampak pada malam hari. Inilah contoh qada. Ini semua terjadi sebelum Allah menciptakan makhluknya. Anak-anakku sekalian, kalian pasti pernah mendengar istilah takdir. Nah, itulah qadar. Qadar atau takdir dibagi menjadi dua. 1. Takdir mubram. Artinya, ketentuan Allah yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah. 2. Takdir mu'allaq. Artinya, ketentuan Allah yang mungkin bisa diubah dengan jalan ikhtiar atau berusaha dan berdoa. Inilah takdir, dibagi menjadi dua, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram yang tidak bisa diubah, takdir mu'allaq yang masih mungkin bisa diubah. Berikut ini contoh takdir mubram. 1.
kematian semua makhluk. 2. Kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. 3. Kejadian seseorang lahir ke dunia. 4. Kenyataan matahari muncul dari timur dan hanya di siang hari. 5. Kenyataan bulan dan bintang hanya tampak di malam hari. Inilah beberapa contoh takdir mubrom, yaitu takdir yang tidak bisa diubah. Baiklah, anak-anakku yang soleh dan soleha, berikut adalah contoh takdir mu'alak, yaitu takdir yang mungkin masih bisa diubah dengan jalan ikhtiar atau berusaha dan berdoa kepada Allah. 1. Orang bodoh akan menjadi pintar jika ia belajar dan berdoa. 2. Orang miskin akan menjadi kaya jika ia berusaha dengan keras dan berdoa. 3. Bencana alam tidak akan menimbulkan korban jika manusia berusaha mengantisipasinya, lalu berdoa memohon perlindungan Allah. 4. Jumlah kematian bayi bisa dikurangi jika pemerintah menggalakkan program imunisasi dan berdoa meminta perlindungan Allah. Inilah anak-anakku yang soleh dan soleha, contoh takdir mu'alak, yaitu takdir yang mungkin masih bisa diubah. Berikutnya, meyakini qada dan qadar. Anak-anakku, iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman ke-6. Beriman kepada qada dan qadar berarti percaya dan yakin atas segala ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, dengan kita beriman kepada qada dan qadar, maka akan ada manfaat yang kita dapatkan. Manfaat beriman kepada qada dan qadar: 1. Membuat hati tenang dan tidak banyak berpikir mengenai keburukan yang akan datang. 2. Selalu berprasangka baik kepada Allah walaupun musibah dan kegagalan menimpanya. Artinya, kita harus yakin bahwa apa yang kita alami, apa yang kita miliki, ini semua adalah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Terakhir, kita akan membahas tentang perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. 1. Selalu semangat belajar agar menjadi anak pintar. 2. Selalu sabar ketika sakit dan tidak pernah mengeluh. Inilah anak-anakku yang soleh dan soleha, materi kita hari ini tentang iman kepada qada dan qadar. Bagaimana anak-anakku, sudah paham kan tentang makna iman kepada qada dan qadar? Apa itu qada? Apa itu qadar? Berikut juga contoh-contohnya. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.